Halo, selamat datang kembali di GMAT Indonesia ya. Nah, hari ini kita bakal coba format baru dengan handwriting ya, supaya lebih fleksibel ya pengajarannya handwriting. Oke, handwriting gitu. Ya, ini masih coba-coba jadi nanti bakal banyak kesalahan ya di programnya ini. Kita masih mau coba-coba dulu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung coba untuk pelajaran pertama kita hari ini. Ya, hari ini kita bakal belajar apa? Hari ini seperti biasa ya, kuantitatif review alias matematika. Ya, jadi topiknya itu kan kuantitatif review banyak ya topiknya, nggak cuman eh, aljabar atau persamaan linear gitu-gitu aja ya. Nah, kita coba uh, review yang salah satu topik yang paling sulit di GMAT ya. Namanya overlapping set. Overlapping sets. Nah, kayak gimana tuh overlapping sets? Langsung aja kita terjun ke teori dulu sedikit ya. Jangan langsung soal ya, nanti bingung. Nah, overlapping sets itu kurang lebih kayak ini. Kalau kalian pernah belajar ya, namanya diagram Venn. Nah, jadi ada dua set gitu ya, set A, set B. Nanti pertanyaannya kurang lebih berapa set A gitu ya, atau berapa set B, atau eh, berapa set A saja gitu ya. Nah, simbolnya apa ya? Lupa. Kalau hanya A, hanya B gitu ya. Nah, gitu. Terus berapakah A digabung dengan B gitu ya. Berapakah A irisan dengan B? Nah, seperti itulah. Harusnya sih nggak terlalu sulit ya. Nah, cuma nanti yang sulit adalah ketika setnya ada tiga. Nah, itu dia. Nah, itu jadi sulit. Nah, ini biasanya GMAT ngetesnya yang tiga set A, B, C gitu ya. Berapa? Kelihatan. Nah, biasanya seperti ini. A, B, C. Nah, irisannya berapa nih? Gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu di satu set dulu ya. Satu set dulu. Supaya lebih dapat pemahamannya. Oke. Jadi, pertama gini ya. Kita pakai contoh soal dulu. Biasanya apa sih soal yang menggunakan diagram Venn set A, B gini ya. Nah, contoh deh. Ini soal soal on the spot aja ya. Soal contoh. Misalnya eh di sebuah kelas gitu ya. Dalam satu kelas ada 40 anak. Ada 40 anak satu kelas. Satu kelas. 20 anak bekalnya roti. 30 anak kelihatan. Bekalnya apa? Nasi. Nasi. Nah, nah, kok nggak sama gitu kan ya? 20 sama 30.
Jadi 50 nih totalnya. Nah, artinya apa nih? Ya, artinya dua anak, ada anak yang membawa, ada anak yang bekalnya roti dan nasi. Nah, gitu ya. Roti dan nasi. Jadi ketika kita dikasih tahu nih 40 anak itu dalam satu kelas gitu ya. Ada 40 anak dalam satu kelas dan satu kelas itu 20 dalam satu kelas itu 20 anak bekalnya roti, 30 anak bekalnya nasi. Loh kok jadi ada 50 gitu ya yang bawa bekal. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi berapa anak gitu kan? Ya, karena kita tetap pegang ke logik yang ini, maka ya berarti ada anak yang bekalnya 10 gitu ya. Yang bekalnya 10, yang bekalnya roti dan nasi. Jadi ketahuan deh. Nah, ini jumlahnya berapa? Nah, ini jumlahnya adalah 10 anak. Nah, nah ini gimana cara taunya? Cara taunya gampang. Ya, dari 40 anak gitu ya. Anggaplah ada 40 anak. Ini ada 40 anak gitu ya, banyak gitu ya. Nah, terus ketika kita ambil 20-nya gitu ya. Di sini 20. Artinya kan kita tidak bisa sisanya tinggal hanya 20 gitu ya. Terus kita dikasih tahu 30 anak itu bekal nasi. Nah, artinya di sini 20 yang sisanya kalau semuanya sudah bawa nasi, kita masih punya utang 10 lagi gitu ya. Jadi ya 20-nya itu bawa roti gitu ya. 30-nya, nah ini 30-nya bawa nasi. Nah, ini kan diagramnya jadi gini ya. Diagramnya jadi seperti ini. Yang bawa nasi gitu ya. Ini 20 gitu ya. Ini 10 karena kita udah nggak kebagian lagi. Anaknya cuma 40. Jadi total 30. Yang bawa roti tadi ada 20. Nah, ini kalau kita bikin diagramnya dalam bentuk bulat gitu ya. Jadinya kurang lebih ya ini ada 20 yang bawa nasi, ada 20 yang bawa roti, tapi kita punya irisan di tengahnya. Ada 10 yang bawa nasi dan roti. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita tidak bisa lagi menulis yang ini 20 gitu ya. Kita harus nulis ini sebagai 10 juga gitu. Ya. Jadi kalau ini kita tulis 20, ini totalnya 20 tambah 10 tambah 20 jadi 50. Nah, ini salah gitu ya. Jadi kita harus nulisnya di sini 10. Nah, ini totalnya 40, jadi benar. Nah, itu contoh contoh gampangnya ya gitu ya. Jadi eh, contoh-contoh di mana eh, overlapping sets itu digunakan di soal GMAT gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang sama tapi pertanyaannya menjadi beda. Misalnya nih, kita eh, balik lagi ke atas ya. Kalau tadi itu 40 anak, eh, 20 anak bekal roti, 30 anak bekal nasi, terus total ada 50. Artinya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada anak yang bekalnya roti dan nasi. Dan jumlahnya adalah 10 anak gitu ya. Sekarang kita coba contoh yang lain. Nah, misalnya gini. eh ini ada masih sama, masih 2 set dulu ya, jangan 3, nanti bingung.
ada A dan B. Dalam satu kelas gitu ya, misalnya kita dikasih tahu dalam satu kelas 5 anak suka bermain sepak bola gitu ya. 15 anak suka bermain badminton. Badminton gitu ya. Nah, terus kita dikasih tahu 7 anak tidak suka olahraga apapun, olahraga gitu ya. Nah, pertanyaannya misalnya nih, berapakah total anak jelek banget tulisannya. Berapakah total anak di dalam kelas? Nah, gitu ya. Nah, ini eh, sekarang agak agak unik nih. Kalau kita mau ini ya, kalau mau berpikir apa? Kalau mau jawab cepat gitu ya. Oh ya udah, ini 5, ini 15, ini 7. Jadi total adalah 27 gitu ya, misalnya. 27 anak. Gak mau nulis nih. 27 anak gitu ya. Nah, nah ini harus hati-hati gitu ya. Karena ketika kita ngambil kesimpulan ini ada 27 anak, sebenarnya eh, kita mengambil kesimpulan bahwa 5 anak yang suka sepak bola ini tidak suka olahraga lain gitu ya. Kita juga mengambil kesimpulan bahwa 15 anak yang suka badminton ini tidak suka olahraga lain gitu. Jadi ketika kita jawab soal ini, berapakah total anak dalam kelas? Itu ada 27 anak, kita ngambil kesimpulan yang tidak diberitahukan di dalam soalnya. Contoh, 5 anak suka sepak bola. Kalau dia suka olahraga lain, ya jadi ada irisan di situ ya. Terus kalau yang 15 anak yang suka badminton ini juga suka olahraga lain, maka contoh sepak bola gitu ya. Jadi akan ada irisan gitu ya. Nah, kalau memang anak-anak ini 5 anak suka sepak bola, 15 anak suka badminton, 7 anak tidak suka olahraga apapun, maka benar ini jadi 27 gitu ya. Nah, kalau seperti ini diagram Venn-nya jadi gini. Ini sepak bola gitu ya, S5. Ini badminton 15. Terus yang tidak suka apa-apa di luar saja gitu ya. Nggak ada lingkarannya. 7. Maka totalnya ini adalah 27 gitu ya. Nah, ini kalau case-nya 5 anak suka sepak bola ini tidak suka yang lain gitu ya. Ini tidak suka yang lain. Suka yang lain. Padahal belum tentu gitu ya. Ini juga tidak suka yang lain. Nah, gimana kalau ada anak dari anak-anak ini yang suka dengan olahraga lain? Nah, misal dari 5 yang suka sepak bola, ada satu yang suka sepak bola dan badminton. Dan tadi seperti kita ketahui, yang suka badminton itu ada 15. Yang tidak suka apa-apa, itu jadi 7 gitu ya. 7. Ini tidak suka apa-apa, kita bikin simbolnya kayak gini ya. Nah, ketika case-nya seperti ini, maka kita harus ngurangin ini menjadi kita kurang satu gitu ya. Ini juga kita kurang satu. Dan di sini statementnya menjadi yang suka
sepak bola saja, dan di sini suka sepak bola dan badminton, dan di sini yang suka badminton saja. Nah, ini jadi 4, 1, 15, dan yang tidak suka apa-apa jadi ada 7. Kalau tadi yang di atas ini, kalau yang tadi yang di atas ya, itu totalnya 27, yang di sini totalnya menjadi 4, sorry, ini 14 ya, ini 14. Nah, totalnya sekarang jadi 26. Jadi beda ya, gitu ya. Jadi yang atas itu kita berasumsi bahwa yang suka sepak bola tidak suka olahraga lain. Yang suka badminton, ini sepak bola gitu ya. Sepak bola S saja. Yang tidak suka badminton, tidak suka yang lain. Padahal belum tentu, karena di soal tidak disebutkan gitu ya. Nah, jadi ketika ketika ada anak yang suka dua-duanya, paling tidak satu, jadi ada 26. Nah, gimana kalau yang suka sepak bola dan badmintonnya ada 2 gitu ya. Kita balik lagi ke sini. 2. Nah, kalau udah seperti ini ya jadi minusnya jadi 2 gitu ya. Dan ini jadi 3, ini jadi 13. Nah, berubah lagi totalnya jadi 20, berapa tuh? 3, 13, 7, 24 gitu ya. Nah, sorry. Ini 2. 2, 13, 2, 7, 20, 25 ya. Berkurang lagi 1 gitu. Dan seterusnya, kita bisa terusin ini jadi seperti ini ya. Ini bisa jadi yang suka bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 gitu ya. Jadi yang ini bisa jadi uh, yang suka sepak bola saja gitu, itu bisa jadi 2, ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 0 gitu ya. Yang ini suka badminton saja ini bisa 12, 11, dan akhirnya 10. Kalau seperti ini, ya ini tetap 7 ya, tetap 7, tetap 7. Kalau seperti ini jumlah anak di kelasnya bisa jadi 24, bisa jadi 23, bisa jadi 22. Nah, dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini, kalau kita balik lagi ke atas ya tadi, bahwa berapakah total anak di dalam kelas itu adalah 27. Nah, ini jawabannya ya benar tapi kurang tepat gitu ya. Uh, Benar tapi kurang tepat. Jawaban yang benar adalah berapakah total anak di dalam kelas tersebut itu adalah berkisar antara bisa dari 22 sampai 27. Nah, itulah uh, ininya logiknya gitu ya. Kenapa nggak bisa lebih rendah dari 22? Nah, kalau kalau kita tambahkan di sini jadi 6 gitu ya. Di sini jadi -1 dan ini nggak mungkin gitu. Ini nggak mungkin. Jadi uh, irisan di sini itu hanya bisa mengikuti angka jumlah anak yang terendah antara 15 dan 5 gitu ya. Mana yang lebih rendah? Nah, itu dia maksimalnya. Dalam hal ini yang lebih rendah adalah 5 gitu ya. Nah, jadi dia paling rendah 5. Kalau misal kalau misal di contoh lain gitu ya, misalnya ada anak suka makan pizza gitu ya. Terus di sini ada pizza dan bakso gitu ya. Terus di sini ada bakso gitu ya. Sini tidak suka apa-apa. Misalnya di sini 20 orang, di sini 3 orang gitu ya. Ya ini artinya di sini ya ini berapa lah misalnya. Ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kalau udah seperti itu, ya pizza dan bakso. Di sini only baksonya, di sini only pizzanya. Ini ya dikurangnya jadi 19, 18, 17. Di sini jadi 2, 1, 0 gitu. Kalau di sini kita asumsi total 23,
ternyata di sini bisa 22, di sini bisa 21, di sini bisa 20 gitu ya. Dan artinya jumlah orangnya bisa dari 20 sampai dengan 23 gitu ya. Nah, gitu ya, enggak kelihatan nih. Nah, itu 20 ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itulah overlapping sets basics ya, itu basic sekali. Nah, kita coba satu contoh soal ya, satu aja. Satu contoh soal. Sebentar ya, kita cari dulu contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini soal baru aja gue bikin gitu ya. Soalnya sederhana aja, ini masih overlapping sets, tapi versi sederhananya gitu ya, masih dua. Oke, jadi Anto di sini ya. Anto menyediakan 2 minggu untuk belajar GMAT dan IELTS gitu ya. Ini susah juga nih nunjuk Antonya. Anto gitu ya. Nah, Anto menyediakan 2 minggu untuk belajar GMAT dan IELTS. Anto belajar GMAT selama 7 hari dan belajar IELTS selama 6 hari gitu ya. Namun di 3 hari dari 2 minggu waktu yang Anto sediakan, Anto tidak belajar GMAT ataupun IELTS sama sekali. Nah, pertanyaannya itu berapa hari Anto belajar GMAT dan IELTS di hari yang sama? Nah, ini menarik ya. Eh, contoh soalnya gitu ya. Jadi langsung aja. Jadi gini, 2 minggu 14 hari ya. Total itu kita ada 4 hari. 14 maksudnya. 14 hari gitu ya. Kita bikin gini aja nih, 14 deh ya. Total itu 14. Ini harus 14. Ini harus sama dengan 14. Gitu ya. Nah, si Anto itu belajar GMAT total adalah 7 hari. 7 hari. 7 hari. Belajar IELTS totalnya adalah 6 hari. Nah, 3 harinya Anto tidak belajar apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini. Berapa hari dia belajar GMAT dan IELTS di hari yang sama gitu ya. Nah, ini berapa? Gampangnya gini. Kalau 7 sama 6 ini enggak irisan gitu ya. Kalau 7 sama 6 ini enggak irisan gitu ya. Kalau 7 sama 6 ini enggak irisan, artinya enggak ada hari di mana Anto belajar GMAT dan IELTS di hari yang sama. Maka ini jadi 13 gitu ya. Ini totalnya jadi 13 nih. Tapi kita dikasih tahu sebenarnya ini 3, di mana dia nggak belajar apa-apa sama sekali. Nah, jadi kan 13 tambah 3 itu jadi lebih dari 14 ya. Nah, ini 16. Nah, berarti ada 2 hari nih yang kita nggak tahu kemana. Nah, sebenarnya 2 hari ini adalah ya 2 hari yang tadi itu, yang si Anto belajar GMAT dan IELTS gitu ya. Kenapa kita bisa tahu? Ya, kita bisa balik lagi ke ini kita yang tadi gitu ya, ke cara berhitung kita yang tadi. Jadi GMAT, GMAT dan IELTS, IELTS tidak sama sekali. Itu 3 gitu ya. Di sini harus 14 nih. Di sini 3, di sini kita dikasih tahu ini 6, terus GMAT-nya 7. Nah, kita ditanya ini berapa. Gitu ya. Ini di total saja menjadi 16 gitu ya. Artinya kita harus telaah dulu yang only GMAT berapa,
yang only IELTS berapa gitu ya. Nah, kita butuh ini menjadi 14 gitu ya. Kita butuh ini menjadi 14. Iya, nggak bisa nih pokoknya. Kita butuh ini menjadi 14. Nah, artinya kita harus kurangi. Pertama dari satu dulu, ini jadi 6, dan ini jadi 5, dan ini jadi 2. Kita kurangin lagi, satu lagi. Ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 3. Di sini totalnya 15, turun gitu ya, turun satu. Di sini totalnya turun satu lagi jadi 14. Nah, artinya irisannya adalah, jawabannya adalah 2 hari. Nah, kira-kira seperti itulah ininya ya, contoh soal. Nah, ini masih golongannya masih mudah gitu ya. Contoh contoh seperti ini gitu ya. Eh, Setelah ini kita bakal coba di video yang terpisah gitu ya. Kita bakal coba perdalam eh, bagaimana overlapping sets yang diagramnya itu ada 3 gitu ya. Jadi nanti eh, kita nggak lagi hanya 2 seperti ini ya, tapi ada 3 gitu. Nah, ketika ada 3, irisannya ada 4 gitu ya. Di sini misalnya A, B, kita hanya punya AB di sini gitu ya. Nah, ini nanti kalau eh, overlapping sets ada 3, nah kita punya di sini C gitu ya. Di sini ada AC, di sini ada BC, di sini ada AB, di sini ada ABC. Nah, ini makin seru lah. Oke, ya ini untuk introduction saja ya video ini sebelum kita masuk ke overlapping sets yang lebih eh, advance gitu, yang lebih kompleks. Jadi ya sekian sampai di sini dulu videonya. Silahkan dilanjutkan ke video berikutnya ya. Terima kasih.